Salam aspirasi rakyat. Kembali lagi bersama saya Herianto Ardi dalam segmen Ngobrol Santai bareng Wakil Rakyat. Dan hari ini tentunya narasumber kita ini sangat energik sekali karena beliau masih sangat muda. Dan di usia muda tentunya kita memiliki harapan yang besar tentunya di DPR Kabupaten Wajo. Beliau adalah Arga Prasetya, merupakan fraksi Wajo Bersatu, dan beliau adalah kaum milenial yang kemudian mampu terpilih menjadi anggota DPR Kabupaten Wajo pada pemilihan 2019 lalu. Tentunya netizen penasaran, langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan legislator muda dari fraksi Wajo Bersatu, dan tentunya pada kesempatan ini kita akan berbincang energik tentunya karena di samping saya ini adalah anak muda energik yang telah lolos ke DPR Kabupaten Wajo, dan tentunya netizen ingin jauh mengenal beliau. Langsung saja mungkin Pak Arga bisa menyampaikan tentang identitas Pak Arga di masyarakat kita yang terkhusus ada di Kabupaten Wajo. Mungkin bisa. Terima kasih Pak Ardi. Pertama-tama saya berterima kasih atas kehadirannya sampai menyempatkan diri untuk mewawancarai saya. Perkenalkan, nama saya Arga Prasetya Ashar. Saya lahir di Ujung Pandang 14 Februari 1993. Waktu zaman TK saya bersekolah di TK Pembina di Makassar, SD 208 Akajeng di Sajuanging, SMP Negeri 1 Sajuanging, SMA 2 Sengkang yang sekarang namanya SMA 3. Terus lanjut di strata 1 saya ke Makassar lagi di STM Bungaya mengambil jurusan akuntansi, dan alhamdulillah setelah dari situ saya lanjut ke strata 2 mengambil jurusan manajemen sumber daya manusia di Universitas Muslim Indonesia. Saya dua bersaudara. Adik saya kuliah di Unhas. Saya anak pertama. Orang tua saya kebetulan domisilinya di Wajo, dan beliau dipercayakan menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian. Kalau ibu saya ibu rumah tangga sehari-harinya. Mungkin itu saja dulu ya. Sebelum menjadi anggota DPR, aktivitas keseharian Pak Arga ini seperti apa? Kalau aktivitas terakhir saya masuk ke Wajo itu 2018, karena kebetulan 2010 kan strata 1. Kebetulan waktu di strata 1 itu mungkin karena sering masuk di organisasi juga, makanya agak telat selesai. Saya selesai di S1 itu sekitar 6 tahunan. Setelah itu saya lanjut S2 2 tahun, 8 tahun. Setelah itu baru saya balik ke Wajo. Selama itu alhamdulillah saya diberi kepercayaan sama teman saya, ada yang dari Kalimantan, untuk mengelola di bidang konstruksi, untuk bermain konstruksi. Makanya saya berani ambil usaha itu di bidang konstruksi sebelum masuk di politik ini. Selain bidang konstruksi mungkin ada bisnis kayak... Kalau bisnis, kalau pribadi ndak ada, cuma saya lebih fokusnya ke konstruksi. Iya, itu saja. Ya, nah ini keterpilihan Pak Arga ini di DPR pasti ada motivator tersendiri. Artinya kalau bahasa kerennya bahwa di balik kesuksesan pria pasti ada wanita hebat di belakangnya. Ini yang sangat menarik dari netizen. Siapa wanita hebat yang... Kalau wanita hebat, alhamdulillah saya masih lajang. Umur baru 27 tahun. Kalau dibilang wanita hebat ya mungkin kembali lagi ke ibu saya. Jadi pemirsa, bahwa Pak Arga ini terpilih ke DPR berkat kerja keras dari orang tua ibu beliau dan juga doanya. Iya, doanya beliau terpilih. Nah, mungkin bisa disampaikan ke netizen suka dukanya menjadi anggota DPR. Kita lihat sekarang ini banyaknya isu yang berkembang dan hampir tiap hari orang demo di DPR. Apa kira-kira suka dan dukanya menjadi anggota DPR? Kalau awalnya sih terus terang untuk maju di politik itu tidak terbayangkan, tidak terfikirkan sama sekali. Karena saya berpikirnya kalau selama ini kita anak muda kan kemarin-kemarin tuh yang namanya politik
mungkin 1-2 orang yang mau melek politik, itu satu. Terus yang kedua, kalau di dalam masalah suka dukanya di DPR sebenarnya lebih banyak dukanya kalau saya pribadi. Kenapa saya bilang begitu? Karena pas saya masuk di politik baru saya tahu bahwa lingkungan politik seperti ini, yang ibaratnya tuh kalau warna ya abu-abu, dia bisa dilihat tapi nggak bisa diraba itu. Kalau saya, kalau sukanya ya itu mungkin waktu pas di masa masih sebelum pileg yang main di bidang konstruksi, kita bisa membantu karyawan-karyawan kita, tapi sekarang lebih ke porsinya lebih luas, terutama masyarakat Wajo yang kita bisa bantu itu. Ya, akhir-akhir ini beberapa hari yang lalu kan ada reses anggota DPR, termasuk Pak Arga yang dapil Maniampaju Giliran Belawa, dan sebagai anggota Komisi 3, aspirasi apa yang paling dominan yang Bapak terima di dapilnya? Iya, kan kebetulan di Komisi 3 itu saya sampaikan ke masyarakat bahwa di Komisi 3 itu membidangi soal pembangunan. Jadi saya kasih pemahaman ke masyarakat dulu kalau di Komisi 3 mitranya ini, terutama di pembangunan ya. Dan rata-rata permintaan masyarakat pas waktu reses, kebetulan saya reses di Kecamatan Belawa, di Kelurahan Belawa, Dusun Awo. Iya, Dusun Awo. Pas waktu reses, rata-rata permintaannya masyarakat itu lebih ke infrastruktur, jalan, jembatan. Mungkin ada 1-2 yang berbidang memiliki pekerjaan di bidang pertanian dan perkebunan, minta bantuan bibit dan segala jenisnya, tapi rata-rata infrastruktur yang paling dia utamakan. Ya, kalau menurut kacamata Pak Arga ini, karena di pemerintahan sekarang ini kan juga mendengung-dengungkan 10.000 km jalan mulus. Kira-kira menurut Pak Arga sendiri, ini kita belum menilai bahwa apa itu berhasil atau belum, karena ini masih proses. Ya, belum sampai finalisasinya. Kira-kira menurut Pak Arga sendiri, ini bisa terwujud atau tidak sama sekali? Kalau berbicara terwujud, mungkin insya Allah kita berharap bisa sama-sama terwujud untuk visi misi, terutama ke pemerintah kita. Kita berharap itu bagaimana kita bisa mendukung penuh program-program pemerintah kita yang yang dia lebih fokuskan ke infrastruktur. Dan kita juga berharap ke depannya ini mudah-mudahan program-program nyata beliau, pemerintah daerah, bisa betul-betul terrealisasi semuanya sampai yang programnya yang 1.000 km jalan itu. Kalau di Komisi 3 sendiri, Pak Arga, apakah ada perda inisiatif yang sedang bergulir di DPR? Saat ini teman-teman Komisi 3 perda inisiatifnya menyangkut tentang sistem penyelenggaraan drainase. Sistem penyelenggaraan drainase, dan kebetulan kita sudah konsultasi di daerah Bekasi kemarin bareng Komisi 3, yang dimana perda inisiatif dari DPRD Bekasi sudah ditetapkan 2020 kemarin, makanya kita konsultasi ke Bekasi kemarin. Ya, terkait perda tadi Pak Arga yang mengenai drainase, apakah di wilayah kita ini Kabupaten Wajo ini sangat optimal ketika itu diterapkan? Kalau berbicara optimal, setiap daerah pasti membutuhkan hal itu, dalam artian di RT/RW rancangan tata ruang wilayah kan, dimana kalau kita membangun jalan kalau bisa include drainasenya, itu satu poin. Terus yang kedua kan kita tahu keadaan di Wajo baru hujan sedikit di mana-mana udah banjir. Jadi kalau bisa memang ke depannya ini, meskipun saya belum punya keluarga, tapi saya berharap ke depannya anak cucu saya bisa nikmati perda inisiatif ini itu. Kalau mengenai drainase ini saya lihat lebih banyak yang di desa-desa dibangun seperti itu. Nah, menurut Pak Arga sendiri ini, apakah drainase yang ada sekarang ini sudah optimal atau masih perlu sudah optimal atau masih perlu perbaikan? Karena dominan kan kita ini petani, membutuhkan air. Benar-benar. Yang namanya kan dalam artian di sistem drainase ini ada 3. Ada drainase tersier, sekunder, dan primer. Yang di kota ini kita sebenarnya sudah punya drainase juga, cuma kembali lagi istilahnya kan kebanyakan masyarakat kita di sini yang dimana punya ruko, dia tutupi jalannya, jadi drainasenya nggak maksimal kayak begitu. Jadi kalau bisa ke depannya, kalau memang sudah ada perda ini, kita lebih bisa menegaskan bahwa keterlibatan seorang masyarakat itu ya kalau bisa ikut serta dalam pembangunan drainase ini. Itu ya, mungkin ada
pesan tersendiri yang mau disampaikan ke netizen sebagai anak muda yang tentunya harapan masyarakat dengan hadirnya anak muda di parlemen ada perubahan yang signifikan? Kalau pesannya buat teman-teman yang masih muda, saya berharap ayo kita sama-sama melek politik. Karena kalau kita nggak melek politik, kedepannya siapa lagi yang bakal memimpin negeri ini itu? Kalau bukan kita. Ya, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Pak Arga Prasetya. Ya, beliau ini merupakan legislator muda yang duduk di Komisi 3, fraksi Wajo Bersatu. Dan pada sore hari ini kita banyak memetik hikmah dengan beliau, bagaimana seorang anak muda yang gagah berani dan berhasil lolos ke DPR Kabupaten Wajo dan sangat menginspirasi kita. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita petik bahwa anak muda kemudian mampu terjun ke politik, dan pesan beliau bahwa anak muda harus melek politik, karena kapan kita tidak melek politik maka kita bisa tersandra dengan ketertindasan itu sendiri. Saya rasa pertemuan kita hari ini untuk sementara demikian. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi rakyat.